Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah live TikTok Ustadz Abdul Somad mengenai motivasi usaha. Silakan disimak. Ayahnya tak ada, anak yatim, 2 bulan dalam kandungan. Abdullah meninggal. Ibunya tak ada, 6 tahun umurnya, meninggal. Tak ada ayah, tak ada ibu, susah. Tapi dia berhasil. Ini motivasi. Jangan berharap pada harta ayah, jangan berharap pada emas ibu. Bangkitkan motivasi bekerja. Tapi kalau hanya sekedar kerja, monyet pun kerja. Kalau hanya sekedar hidup, ayam pun hidup. Kerjanya lillahi ta'ala. Nabi berkurban. Berapa ekor kurban Nabi? Buka dalam hadis sahih. Saya tulis dalam 37 masalah populer. Saya tulis dalam masalah 33 masalah kurban. Nabi berkurban 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 50 juta kali 100 ekor, hitung sendiri, meletup kalkulator. Jadi yang miskin itu Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Tak usahlah diteruskan, sakit kali hati kita dengar. Tapi Pak Ustadz katanya mahar itu yang paling bagus, yang paling murah. Mahar itu gunanya kalau hidup terdesak, kalau rumah tangga sulit dan sempit, mahar bisa dijual untuk modal. Kalau mahar nikahnya seperangkat alat sholat, apa yang mau dijual? Tapi yang sudah nikah bukan berarti tidak sah. Jangan gara-gara ini nanti bapak balik, Dek, nampaknya nikah kita kemarin bermasalah, harus kuulang sekali lagi. Mengamuk nanti ibu nih sama saya. Betul, Bu? Betul kata mereka. Nikah dengan mahar alat sholat itu sudah selesai. Dapat pula saya video kemarin, ada dapat video pendek. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sekolah. Dapat videonya? Kalau belum dapat, nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Laki-laki menikah dengan perempuan ada mahar, sehingga itu apa? Modal usaha. Menikah laki-laki dengan perempuan, maharnya sebentuk cincin emas. Pertanyaannya, cincin emasnya punya laki-laki apa punya perempuan? Mereka tahu milik mereka. Nah, kan dijawabnya perempuan, itu punya perempuan. Tapi karena ekonomi sulit, datang si laki-laki berkata, Dek, masih ada mahar kita dulu. Itu punya aku. Untuk modal usaha kita. Nanti kalau untung aku bagi. Apa kata dia? Bang, jangankan cincin mahar, nyawa aku kasihkan. Tapi kalau kau macam-macam, betul, Bu? Awas kalian. Artinya apa? Ada yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu masih lajang, masih muda, tidak pakai modal. Modalnya apa? Modal tenaga. Yang punya barang-barang siapa? Ada seorang perempuan kaya raya, wanita karir, namanya Khadijah. Khadijah punya barang-barang banyak, anak muda yang menjual, anak muda yang berdagang, anak muda yang berniaga. Tak ada pakai modal. Ini barang punya ibu, punya bapak, iya, saya jualkan, nanti bagi hasil. Tapi Khadijah heran, setiap anak muda ini yang membawa berlipat-lipat keuntungannya. Akhirnya Khadijah bertanya, mana anak muda yang menjual barang ini kok lakunya hebat? Saya penasaran mau nengok macam mana wajahnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Nabi pun keluar. Kalau difilmkan kira-kira lagu soundtracknya pas Nabi keluar,
Patutlah barang dagangannya laku, karena yang jualan orangnya kan. Andai saya ditawari sama produk jual susu minum kaleng pemberat badan, Ustaz Somad tolong endorse produk saya. Apa produknya Pak? Ini air susu kaleng, kalau diminum insya Allah menambah berat badan. Jamaah dimanapun berada, Anda mau menambah berat badan, minum susu kaleng. Kata jamaah, aku sebetulnya tak percaya sama ustadznya. Macam mana lah dia percaya, ditengoknya ustadznya kurus. Ah, betul kata jamaah. Kalaupun betulnya lah kau kuatkan, jaga juga hati ustadz juga. Saudara yang dimuliakan Allah, sesuaikanlah. Jadi apa? Pelayanan. Yang pertama modal. Kalau ada modal harta, tak ada modal harta, modal tenaga. Yang kedua, pelayanan. Kenapa toko mereka laku? Kenapa toko kita tak laku? Toko mereka dari jarak 3 km lampunya sudah menyala. Toko kita, di dalam toko itu pun barang tak nampak lampunya. Kadang penjaga toko itu macam hantu nampak. Allahu la ilaha illallah, kata aku penjaganya Pak. Kenapa orang mau belanja ke tempat mereka? Karena pelayanan. Begitu kita masuk disapanya, Bapak mau minum apa? Saya mau minum teh poci, teh pucuk, teh daun apa teh batang? Mau teh daun yang hangat kuku hangat sekali atau hangat dingin hangat demam? Kau buat banyak kali pertanyaan. Begitu kita belanja ditanyanya, ini ada sisa belanjanya, mau dikembalikan dalam bentuk permen atau mau didonasikan? Ada pelayanan. Nabi kalau berdagang berniaga dikasih taunya, ini barang yang bagus, harganya sekian, ini kurang bagus, harganya sekian, ini tidak bagus, harganya sekian. Dulu tahun 80-an kalau ustadz berceramah begini maulid Nabi, Nabi kalau berdagang begini, semua orang ketawa mengejek. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Sekarang toko jual buah di Pekanbaru yang paling ramai pembelinya yang menerapkan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buah mangga paling bagus dari Jawa Barat, harganya sekilo 70.000. Ini mangga yang dari Riau, harganya 40.000. Ini mangga yang agak busuk dikit, harganya 20.000. Ini jangan dibeli karena sampah busuk. Orang berlomba-lomba ke toko ini, kenapa? Karena dia tidak ditipu, karena tidak dibohongi. Dia tahu dia punya duit, dia beli yang mahal. Dia punya duit tak banyak, dia beli setengah kilo. Dia tahu ini kurang bagus, dia beli untuk jus, untuk macam-macam. Jangan sekali orang ditipu setengah mati, sampai mati dia akan tobat. Aku tobat belanja ke situ Pak Ustadz. Kenapa? Ku tengok dari kaca akuarium, dukunya bagus, pas ditendok yang busuk sama yang hijau. Ustadz kok tahu? Aku pernah kena. Ditengok dari jauh, mak jauh, Allah, duku besar dekat, rupanya gambar 10.000. Kita pun heran, masih ada duku sekilo 10.000. Begitu udah dekat, setengah kilo. Ibu pernah kena? Ternyata senasib kita. Orang kalau sudah kena sekali, sampai mati dia tidak akan percaya. Hubungan penjual dengan pembeli ada pada trust, kepercayaan. Yang pertama modal, yang kedua pelayanan, yang ketiga kejujuran. Tapi orang kita ini selalu berpikir tidak peduli modal, tidak peduli pelayanan, tidak peduli kejujuran, selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa usaha kau begini? Inilah Tuhan ini tak adil. Aku sembahyang, aku puasa, dibuatnya susah. Ada orang kafir kaya raya karena dia berusaha. Allah mengasih rezeki ini macam ayam. Macam mana kita pagi mengasih makan ayam? Kita ambil padi, kita sebarkan.
mana ayam yang paling kuat cotoknya, itulah yang paling dapat padi paling banyak. Mau ayam jahat, mau ayam kampung, mau ayam pop, mau ayam hutan, itulah yang paling banyak. Maka ada istilah pepatah kita, jangan sampai rezeki dipatok bangun pagi. Sekarang saya tanya, di dunia ini siapa orang yang paling cepat bangun pagi? Ayam. Oh, ketawa takut dosa. Betul, ayam paling cepat bangun pagi. Ayam belum lagi kita bangun. Sekarang ada ayam yang tak pernah menengok matahari, tak tahu dia cara berkuku. Kenapa? Karena ayam dibesarkan di dalam ruangan, hanya dikasih makan, tak tahu siang, tak tahu malam. Tuk 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 tuk. 3 minggu potong, disuntik makanan. Ternyata ayam itu setelah diperiksa, diekspor ke Jepang, diperiksa sama medis orang Jepang. Kata orang Jepang, ayam ini tak layak untuk dimakan manusia, dikasih ke buaya. Itulah mengapa banyak laki-laki di tempat kita ini jadi memang kalau ceramah di tempat orang yang cerdas itu nyambung aja dia. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa bisnis Rasulullah itu luar biasa? Dia tidak mikir berapa untungnya,